Oke teman-teman, pada video sharing kita kali ini kita akan mengecek istilah string palindrom atau kata palindrom ya, atau kalimat palindrom lah. Nah, sebelumnya apa sih itu palindrom? Kita cari terlebih dahulu ya. Kata palindrom. Palindrom namanya, palindrom sendiri punya arti rangkaian kata atau bilangan yang terbaca sama, baik dari depan maupun dari belakang. Nah, kita cari contohnya. Di sini ada tuan burung hantu memakan cacing logamku. Apakah angsa melihat Tuhan? Nah, jadi kalau misalnya dibalik itu mempunyai frasa yang sama ya, rangkaian yang sama. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya seperti ini nih. Nah, ini mungkin ya contoh kalimat palindrom. Seperti kata-kata K-A-T-A, K. Kata kalau dibalik kita baca dari belakang sama kata. Begitupun kasur ini rusak ya. Kasur ini rusak ketika dibaca dari belakang, kasur ini rusak. Nah, itu adalah kata atau kalimat palindrom yang akan kita cari ya. Mungkin kita tes aja ya satu persatu. Inputnya kita taruh di sini berarti, dan outputnya ya berarti sama ya, kata tersebut nanti kita tambah dengan boolean true untuk outputnya. Nah, yang pertama kita cek terlebih dahulu. Nah, ini juga ada nih contohnya, itu Civic. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah kelas ini bisa terpanggil. Hai, Ctrl Enter. Oke, berarti sudah ya. Kita hapus saja. Nah, langkah pertama, apa sih yang akan kita deklarasikan atau apa yang akan kita istilahnya buat terlebih dahulu. Nah, teman-teman perlu diingat bahwa kita harus membuat dua buah metode ya. Jadi yang pertama kan udah ada nih public static point main string. Yang kedua kita harus membuat metode lagi, yaitu berupa boolean. Mungkin kalau yang mengikuti video sebelumnya itu di video sebelumnya kita pernah membahas tentang boolean, tentang bilangan prima ya, cara mengecek bilangan prima. Nah, sekarang kita akan mengecek untuk yang palindromnya. Nah, seperti biasa kita akan buat di atas dari main ini ya, karena main public main ini yang akan memanggil atau mendeklarasikan program kita. Maka kita buat di sini aja di atasnya public static, bisa langsung boolean. Kita kasih nama cek berarti palindrom. Nah, seperti ini. Nah, pertanyaannya apakah ini perlu menggunakan parameter atau tidak? Nah, kalau di sini itu kita wajib menggunakan parameter. Nah, parameternya itu berupa string ya, teman-teman. Jadi dibuat dulu string, kita bikin str aja ya. Nah, di sini si parameternya kita bikin menjadi lowercase aja ya. Kita buat supaya hasil outputnya itu semuanya menjadi lowercase gitu. Atau mau uppercase? Nah, mungkin lebih menarik uppercase ya. Kalau lowercase nanti nggak kebaca. Nah, kita bikin tuh uppercase aja berarti. Uppercase itu artinya berarti semuanya menjadi huruf kapital ya, teman-teman. Nah, seperti ini adalah sintaknya, yaitu to uppercase. Nah, yang kedua,
kita wajib untuk menghapus spasi ya teman-teman. Kita harus wajib menghapus spasi yang ada di sini deh, karena kita akan membaca kata per katanya. Jadi kita wajib menghapus si spasinya dengan cara menggunakan yang namanya sintaks replace all ya teman-teman. Di sini pakai replace all. Nah, kita kasih tambah s, koma, apa yang akan digantinya ya, udah nggak pakai apa-apa gitu ya, nggak pakai spasi. Nah, ini untuk mendeklarasikan atau menghapus spasinya. Ini kasih komentar dulu mungkin ya. Menghapus spasi. Ini untuk membuat kapital. Nah, seperti ini. Nah, sekarang yang namanya palindrom berarti harus bisa dibaca dari depan dan dari belakang ya, dicek apakah kata-katanya sama. Nah, itu berarti kita menggunakan sistem yang namanya reverse ya. Reverse itu berarti kan mundur ya. Nah, di Java juga ada tuh sintaksnya untuk reverse. Reverse sendiri itu berbagai macam ya, tapi kalau di sini karena kita akan mengambilnya string, berarti yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah objek baru. Nanti objek barunya itu menggunakan yang namanya string builder, teman-teman. Nah, caranya adalah kita buat dulu string reverse new builds. Nah, ini builder, string buildernya udah ada nih. Ini builder new string builder. Nah, apa nih yang akan dibikin string barunya itu dari parameternya. Nah, sudah itu apakah cukup? Tentunya tidak ya. Tentunya harus kita reverse-kan atau kita balikan. Harus kita balikan si katanya, yaitu menggunakan reverse dan juga sintaks toString. Nah, reverse ini untuk membalikan si katanya, dan toString-nya itu ya untuk membuat parameternya menjadi string gitu ya, supaya terbacanya menjadi string. Nah, selanjutnya kita akan mengecek si string tersebut dan akan mendeklarasikannya gitu ya. Tentunya kita akan mereturn si string tersebut. Nah, kita print terlebih dahulu. Dan akan kita return. Nah, yang di returnnya apa? Yang di returnnya adalah si reverse-nya. Reverse ini, tapi dengan catatan harus ditambahkan dengan yang namanya equals. Nah, equals ini adalah salah satu sintaks di Java untuk perbandingan penyama gitu ya, berarti harus sama dengan si reverse-nya. Oke, ini sudah beres. Lanjut yang kedua, kita harus mendeklarasikan si main itunya, metode mainnya ya. Nah, ini kan baru membuat sebuah boolean palindrom ya. Nah, kita belum mengambil inputan yang dari usernya. Nah, seperti biasa teman-teman, kita menggunakan scanner, scan, new scanner, system.ins ya. Nah, kita buat string baru, scan, input aja ya, input variabel
can.next line. Ingat ya, karena ini adalah string. Nah, gini ya teman-teman. Nah, kalau udah gini, tugas kita selanjutnya adalah mengecek apakah si boolean ini, boolean palindrome ini bersifat true atau false ya. Nah, itu menggunakan pengkondisian. Nah, tapi kita buat terlebih dahulu boolean untuk si palindrome-nya. Nah, boolean palindrome-nya itu berasal dari mana? Dari cek palindrome. Ingat, harus memakai parameter. Parameternya itu input, karena berasal dari sini. Dan istilahnya dari standar input ini ya, dari user ya. Oke, setelah itu, setelah dimasukkan, setelah membuat boolean untuk mengecek apakah ini masuk ke palindrome atau tidak, kita bikin kondisi. Nah, pengkondisiannya menggunakan apa ya? Menggunakan if aja ya. Jika palindrome, nah maka kita print aja ya teman-teman. Print line. Print line-nya mau apa nih? Kira-kira apa ya yang bagus? Mungkin kita kasih gini aja ya. Kata atau kalimat yang Anda masukkan adalah benar palindrome. Nah, itu ya. Else, jika tidak, print line lagi. Kata atau kalimat yang Anda masukkan bukan palindrome. Bukannya kita kasih uppercase ya, supaya menandakan itu bukan ya. Oke, sekarang kita tes aja ya teman-teman, apakah program yang kita buat ini sesuai atau tidak. Oke, kata yang pertama yaitu kasur ya, katak ya, katak. Ini ada kesalahan ya, katanya tidak boleh equals. Coba. Oh iya teman-teman, di sini ada salah satu kesalahan ya. Kesalahannya apa? Lihat, ini kan nge-return. Yang di-returnnya apa? Kok langsung ke equals? Ya kita harus tahu ya, yang di-returnnya itu ya str ini ya parameternya. Nah, si parameternya itu harus sama dengan reverse atau dengan logika di sini ya. Ada satu lagi boolean. Ini kenapa ya boolean? Kita lihat. Boolean palindrome-nya ternyata katanya cannot find symbol boolean input. Oh, ini boolean teman-teman. Maaf ya, kok ini boolean. Nah, maaf ya, kok ini jadi boolean. Nah, ini teman-teman ya. Maaf ya teman-teman. Jadi tadi ada satu kesalahan. Typo aja ya. Nah, kok di sini jadi gini? Jadi kata kalimat yang Anda masukkan adalah benar palindrome. Nah, ini karena udah dideklarasikan ya, dicek palindrome-nya ya. Nah, tinggal kita gini aja deh. Nah, gini ya. Tuh. Jadi, ini sudah berhasil ya, teman-teman. Jadi, kalimat yang Anda masukkan adalah benar palindrome. Kata. Nih. Coba.
Kasur ini rusak. Kasur ini rusak. Nah, ini juga sama ya teman-teman. Kasur ini rusak, ini udah uppercase. Terus juga udah membaca ya di reverse ini si stringnya melalui string builder. Dan juga si parameter str-nya udah sama dengan yang di reverse ya. Coba kalau kita menggunakan kalimat yang bukan kalimat palindrom. Misalnya hello world. Nah, bukan tuh teman-teman. Jadi ketika kita memasukkan yang bukan kalimat atau kata palindrom, itu nanti katanya seperti ini. Jadi kebalik ya teman-teman. Jadi DLROW oleh ya kalimat yang Anda masukkan bukan palindrom. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu program sederhana untuk mengecek apakah kalimat atau kata yang diinputkan oleh user itu termasuk ke dalam kalimat atau kata palindrom. Oke teman-teman, sekian sharing ilmu kita kali ini. Terima kasih.